Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini dunia online sudah begitu menjamur, artinya yang dulunya mungkin secara manual, sekarang sudah melalui elektronik. Dan dalam hal penjualan atau marketing sangat diperlukan yang namanya suatu aplikasi. Untuk itu kita telah kedatangan tamu Dean Andika Ferrari dari jasa pengantaran daring yang merupakan startup inovatif dengan inovasinya Gasken. Apa sih inovasinya yang berjudul Gasken? Langsung saja kita sapa narasumber kita berikut ini. Selamat datang Mas Dean, ya, saya panggil Mas Dean Andika Ferrari di acara kami One Day One Innovation. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, apalagi musim yang namanya pandemi tentunya semua orang sudah menggalakkan online ya. Baik, inovasinya adalah Gasken, yaitu jasa pengantaran daring. Apa sih latar belakang sehingga membuat inovasi ini? Jadi begini ya, latar belakang kita di awal pertama mengakomodir teman-teman yang ada di lapangan. Awalnya waktu 2020 kita mencoba untuk melakukan pengantaran. Ternyata permintaan untuk pengantaran paket barang atau makanan ini mendapat animo, terapresiasi dari orang-orang, terutama pelaku UKM. Tapi kita menghadapi masalah gitu. Pertama, masalah yang kita hadapin berupa tracking. Tracking itu dalam artian ketika barang sudah dijemput, baik dari pengirim konfirmasi ke kita di mana posisi barang, kenapa belum sampai gitu. Itu jadi masalah pertama. Permasalahan kedua adalah mengenai sistem bayar. Karena kan sistem bayar ini kebanyakan orang sudah mulai transisi dari menjadi cashless ya. Betul. Jadi itu yang coba kita tangkap. Terus kita juga melihat kompetitor lain. Kompetitor lain ini yang bisa dikatakan startup sudah besar sekelas unicorn atau dekakorn seperti yang bisa kita lihat berlalu lalang di jalan ya. Nah, jadi baik dari mereka pun juga ada hal yang bisa kita lihat celahnya. Nah, terutama pengantaran lebih dari satu alamat, yang pertama. Yang kedua mengenai dari tarif. Nah, dari situ kita coba belajar apa sih yang bisa kita lihat peluangnya untuk kita tumbuh, untuk kita bisa bermanfaat buat orang. Nah, akhirnya sejak mungkin habis Ramadan lalu, kita coba mulai kembangin aplikasi, mulai merintis aplikasi secara bertahap. Aplikasi ini kita namakan Gasken. Untuk sementara ini memang masih dalam trial atau uji coba. Mungkin dalam waktu dekat kita akan rilis di Play Store. Jadi dari aplikasi ini kita mulai mencoba yang namanya sistem tracking. Sistem tracking. Jadi ketika barang sudah dijemput oleh tim kurir di lapangan, pengirim itu nggak usah cari tahu lagi gimana sih posisi barang. Barangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami bersinggungan dengan banyak para pelaku UKM, artinya kan barang yang dikirim ini lebih dari satu atau lebih dari dua alamat. Itu yang coba kita akomodir. Jadi kebanyakan UKM ini kalau kita boleh rata-ratakan sekali ngirim barang itu bisa sampai 4 sampai dengan 5. Memang pernah kita dapat load barang lebih dari itu, tapi kalau untuk rata-rata seperti itu. Nah, jadi yang kita akomodir adalah ketika kurir yang menjemput barang, terus dia harus menjemput barang dari satu user untuk diantarkan ke 4 sampai 5 penerima. Pengirim itu sudah tahu nih, oh berarti sekarang ini posisi lagi mengantarkan yang barang pertama, kedua atau yang ketiga gitu kan. Jadi dia nggak perlu lagi yang konfirmasi ke admin kami gitu kan. Karena itu tadi rentannya adalah
ketika ada order masuk, kita kan harus baca nih, ini apakah termasuk order baru atau dia hanya konfirmasi. Tapi dengan adanya kita sudah mulai bikin aplikasi seperti ini, minimal meredam kekhawatiran dari si pengirim. Awalnya seperti itu. Nah, yang kedua juga kita baru kerjasama dengan kemarin hari Senin itu dengan pilot official. Jadi pilot official ini menggunakan sistem atau skema cashless. Jadi setiap orang yang mau ngirim pembayarannya itu bisa tanpa harus tunai. Nah, karena kan kalau kita harus kerjasama di luar kan kita mungkin belum ketemu relasi seperti apa atau misalnya yang harus dilakukan. Paling itu sih asal muasalnya kenapa Gasken ini hadir. Oh begitu. Baik, tadi kan Mas Dian bilangnya bisa beberapa pengiriman dalam satu kali pemesanan atau penjemputan gitu. Sampai berapa banyak itu bisa dalam satu kali kita penjemputan, dan bagaimana dengan biayanya? Apakah itu langsung di sana tercetak atau sudah ada print outnya gitu untuk 5 kali penjemputan, sudah ada nilainya di ujung, atau bagaimana? Atau dia setiap kali range berbeda untuk pembayarannya? Jadi memang konsep dasar kita dari awal memang mengutamakan flat. Jadi untuk saat ini dalam masa uji coba ini, yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis juga di Play Store, maksimal yang kita bisa lakukan dalam satu kali penjemputan itu sampai dengan 5. Jadi ketika user melakukan penginputan data, titik jemputnya dan titik pengantarannya, titik antaran itu bisa sampai dengan 5 alamat. Itu yang pertama. Jadi kurir ketika datang dan menjemput barang, dia sudah tahu untuk kelima alamat itu rutenya. Terus untuk harga kita memang masih menetapkan flat. Jadi misalnya 5 alamat ya berarti 5 dikali harga flat tersebut. Jadi kita nggak progresif. Itu yang memang salah satu kita coba cari, karena untuk di Palembang yang notabene-nya ruang lingkup pengantaran juga belum terlalu jauh. Kami pernah mencoba menghitung satu kurir itu kalau misalnya ngirim sampai dengan 5 alamat itu nggak lebih dari 20 sampai 25 kilo. Jadi itu masih masuk akal untuk menggunakan harga flat. Itu makanya kita masih berpikir kayaknya lebih cocok ini. Tapi apakah nanti akan ada perubahan? Kita masih melihat load barangnya dulu. Kalau memang mulai rame ya kenapa kita harus ada inovasi sendiri kan? Seperti itu. Baik, nah ini kan tentunya masih berhubungan dengan UMKM ya. Apakah sudah ada merchandise tertentu atau makanan atau beverage tertentu atau toko-toko makanan, toko-toko minuman tertentu yang sudah berafiliasi dengan Gasken? Untuk saat ini sih memang sudah ada, baik dari untuk wilayah Hulu ataupun Ilir ya, karena memang kita mencoba mengakomodir kebutuhan mereka. Ini boleh sebut? Boleh. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk di daerah sini yang rutin menggunakan atau jadi afiliasi kita itu ada coffee shop. Terus untuk di daerah seberang itu ada bubur ayam dan pempek yang memang lumayan rutin. Nah, jadi memang kita terbuka untuk umum, tapi juga kita terbuka juga untuk berafiliasi dengan sifatnya bisnis to bisnis kayak gitu. Gitu ya. Nah dalam hal kurirnya ini ya, dari mana Anda merekrut? Artinya mungkin terbuka atau memang sudah ada kurir tertentu yang memang sudah berafiliasi, atau memang merupakan lompatan atau merupakan penjaringan dari mungkin startup yang terdahulu gitu? Pertama memang kita dari awal ada yang kita rekrut untuk beberapa, cuman ketika permintaan mulai tinggi, kita juga sambil jalan sambil open, tapi kendala di lapangan kan adalah kan tidak secepat seperti startup luar ya. Kalau memang yang sudah besar itu untuk langsung ketika mereka bikin sounding atau ada penerimaan langsung rame, kalau kita kan belum. Jadi hal yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan kurir-kurir yang sudah eksis, yang punya visi dan misi sama. Jadi
lebih ke percepatan. Karena kan mau atau tidak mau, namanya teknologi ini kan harus beradaptasi. Nah, itu yang kita coba ajak. Memang ada yang berminat, ada yang masih mungkin buat mereka kalau bekerja sama harus merombak segmentasi bisnis, tapi ya kita pada dasar kita welcome. Begitu ya. Nah, dalam hal pengembangan, ini kan artinya masih baru ya gitu ya. Kendala apa yang terasa sangat mengganjal dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala saat ini adalah pertama ya memang karena Gasken ini masih masih baru ya. Jadi kurirnya masih belum banyak. Kalau dikatakan berapa banyak, kita masih sekitar ada 20-an di lapangan. Nah, ketika kendalanya yang paling utama adalah karena kan aplikasi yang kami uji coba ini juga kami berikan ke beberapa pengguna rutin. Nah, hal yang sering kami temui adalah pengguna ini juga tuh ngebagiin ke relasinya. Jadi ketika yang unpredictable itu adalah permintaannya nambah. Jadi ketika yang harusnya kita share ke 10 atau 15 user, kan kita kan kebaca nih bahwa yang kedaftar tuh 10 sampai 15 user. Ternyata baru beberapa hari udah lebih dari 25. Makanya kita harus tracking ini penambahannya dari siapa. Karena kan begitu ada penambahan, artinya tim di lapangan pun harus siap gitu kan. Yang sering clash-nya adalah di waktu bersamaan kurir kita masih terbatas, tapi ada pengiriman permintaannya banyak. Jadi kadang pengguna tuh masih kadang loading gitu kan. Itu sih yang masih ini. Cuman itu tadi tim di lapangan juga masih mencoba tetap open rekrutmen, kita coba perlakukan. Terus untuk kita coba edukasi juga ke user untuk sementara ini jangan di-share terlalu banyak terlebih dahulu gitu. Nah, karena kita mau mengimbangi antara permintaan dan demand dan ini ya, persediaannya ya. Betul. Baik. Nah, ketika melaksanakan ini artinya kan belum ada di Play Store. Dari mana si user ini tahu apakah hanya dari sharean atau memang Anda sudah membuat apakah itu kayak di website atau di share di medsos sehingga banyak pengguna yang tahu? Pertama kita kita share via WhatsApp. Cuman kita kan nggak bisa mengakomodir atau dalam artian nggak bisa standby terus pegang WhatsApp. Jadi kita coba arahkan mereka itu untuk buka ke Google Drive kita. Jadi ya itu tadi kenapa salah satu kita tadi bilang tracking itu tadi, ini orang tahu dari mana, gini kan, apakah dia di share dari si user yang sudah biasa atau dia dapat informasinya dari Google Drive tadi. Nah, jadi kebanyakan sih mereka dapatnya itu karena dapat informasi, ada aplikasi nih, buka Google Drive-nya aja gitu kan. Makanya untuk sementara ini sih kita hold dulu. Memang namanya Gasken ya di situ ya? Gasken, asal Gasken ini karena teman-teman di lapangan sih, waktu pas dapat, misalnya waktu kita masih pakai WA kan, ada format order. Jadi kita ketika cari nih kurir mana yang standby yang itu, mereka tuh Gasken kelaka gitu. Gitu ya. Semangat Gasken. mereka gitu kan. Jadi ya sudahlah kita pakai Gasken ya. Baik. Harapan kedepannya terhadap aplikasi ini dan mungkin dan kedepannya bagaimana pengembangannya? Harapannya kita yang pertama adalah pastinya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Karena kita fokusnya ke lokal, ke Palembang untuk pertamanya, syukur-syukur bisa meluas sampai ke wilayah Sumsel. Harapannya pasti selain bermanfaat juga jadi opsi pilihan untuk ini. Karena kapan lagi? Kompetitif ya? Ya, kapan lagi wong kito itu bisa berkecimpung luas di dunia Mempunyai aplikasi. produk sendiri, wong kita ya. Terus untuk pengembangan, ya memang kita juga pasti akan terus pengembangan karena jasa pengantaran ini kan tidak hanya terlepas di pengantaran barang, paket atau makanan. Kedepan pun juga kita juga akan mencoba memungkinkan nggak untuk pengantaran orang, tapi itu pun dengan kita harus pelajari lebih dahulu ya, karena kan terkait izin dan lain-lain seperti itu. Betul ya. Kesan-kesan selama pelaksanaan inovasi ini, artinya selama Anda berkecimpung, selama Anda bersinggungan dengan orang-orang yang menggunakan produk Anda. Kesan-kesannya kita sih alhamdulillah
Kami yang pertama bersyukur ya, karena begitu ini kita share ke beberapa, responnya itu baik, dan banyak juga yang menyampaikan bahwa harusnya ini sudah dari beberapa bulan yang lalu ketika pandemi lagi naik-naiknya gitu kan. Cuman ya namanya rezeki, tugas kita kan berusaha ya. Kalaupun rezekinya di mana biar Allah yang ngatur. Ya betul. Yang penting animonya. Kalau memang ini sudah bisa terima ya tugas kami selanjutnya tinggal branding atau marketing lagi. Betul. Baik, pesan-pesannya ini baik itu kepada inovator juga kepada teman-teman di lapangan dan juga kepada masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya. Pesan-pesan pertama adalah ketika ini nanti sudah rilis di Play Store dan kami sudah mulai bisa branding, gunakan produk lokal. Gunakan produk Wong Kito gitu ya, produk dewe Wong Kito dewe. Terus ayo, kalau kami ada hashtag ya, ayo bikin Palembang lebih maju. Betul. Karena kebanyakan orang ketika berkecimpung di dunia IT, entah itu pemrograman atau dan sejenisnya, mereka selalu punya kiblat itu keluar. Nah, padahal kita punya potensi banyak. Jadi jangan takut berinovasi atau berkembang menggunakan kemampuan itu untuk dibangun daerah sendiri dulu. Memang butuh waktu, tapi kalau kita mau berusaha, mau sabar, pasti ada. Baik, terakhir ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Mas Dean ini dalam mengembangkan inovasi ini. Ya, kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan dan pemerintah, karena kemarin juga kami mendapat support ya. Waktu pada kemarin hari Senin kita ada kerjasama dengan pilot official itu, pemerintah juga mau diwakili oleh Dinas Kominfo, mengapresiasi dengan baik bahwa dengan adanya aplikasi dari Wong lokal ini, ternyata Palembang tuh pun bisa gitu kan. Betul. Yang pertama. Terus yang kedua, kita juga, saya mewakili dari teman-teman Gasken selaku founder, juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman di lapangan yang sudah kerja keras, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pelaku UKM yang sudah mulai mempercayakan jasa pengantarannya kepada kami, dan semoga ini bisa jangka panjang, bisa diterima oleh banyak orang. Baik, terima kasih atas kehadiran Mas Dean Andika Ferrari yang merupakan startup inovatif dengan produknya Gasken. Mudah-mudahan produk Wong Kito, produk Sumsel Wong Kito Galo dapat mendunia, artinya bisa bersaing di dunia nasional maupun internasional, sehingga kita masyarakat Sumatera Selatan dapat bersaing dan juga dapat mengedepankan produk Sumsel yang membanggakan. Dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan like, subscribe, dan komen di podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.